Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membuat tutorial. Jadi yang baru nonton, yang belum subscribe ya, subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Jadi di tutorial video kali ini adalah tentang motor Xeon ya teman-teman. Jadi ini Xeon pertama keluar, yaitu masih menggunakan karburator, bukan FA ya. Jadi di motor Xeon ini adalah kerusakannya itu apabila di starter dia tidak mau ya, hanya bunyi cetek saja. Jadi seperti itu. Nah itu untuk yang pertama, untuk kerusakannya ya. Jadi setelah itu karena ownernya sudah bilang untuk disuruh perbaiki di bagian starternya. Yang pertama, apabila di starter dia bunyi cetek ya di bagian relay starternya ya. Dan yang kedua, saya belum tahu juga apakah ada kerusakan lain atau tidak. Oke, sekarang kita coba untuk menstarter motor ini ya. Apakah memang betul hanya bunyi cetek saja ya teman-teman di bagian relaynya. Oke. Nah, untuk motor ini kontaknya tidak ada ya, karena kontaknya ini sudah jebol. Jadi dikasih kontak sementara seperti ini. Oke, kita on kan. Untuk Xeon karburator itu untuk di bagian relay starternya dia berada di sini. Ini relay starternya ya. Nah, ini relay starternya. Nah, jadi relay starternya berbentuk seperti ini ya. Jadi untuk di bagian sekring, apabila di on kan kontak, dia menyatu di relay starternya juga. Jadi ini otomatis satu tempat semua numpang di bagian relay starter ini. Nah sekarang kita coba untuk starter motor ini ya. Teman-teman dengarkan, apabila di starter dia hanya bunyi cetek. Ya. Jadi setelah bunyinya seperti ini, arus yang menuju ke dinamo starter itu tidak tersambung ya teman-teman. Pada relaynya bunyinya udah cetek tapi arusnya tidak tersambung menuju ke dinamo starter. Nah di sini karena relaynya ini sudah rusak, kita akan coba tukar dengan yang baru ya. Oke, ini relay starternya saya ganti dengan yang baru ya. Saya memiliki barang seperti ini. Ini barang KW. Mudah-mudahan bisa tahan lama ya. Oke, untuk relay starternya sudah terpasang barang yang baru ya. Kita coba untuk starter lagi apakah dia nyambung ke dinamo starter atau tidak. Oke, saya starter ya. Nah ini relay starter yang baru ini langsung berfungsi ya. Untuk arus yang dihasilkan menuju ke dinamo starter itu sudah tersambung. Teman-teman dengarkan ya. Teman-teman bisa dengarkan di bagian dinamo starternya apakah dia sudah tersambung atau tidak. Oke, saya starter ya. Nah, dinamo starternya berputar dengan lancar ya, tapi mesin tidak diputarnya. Oke, untuk kendala pertama, untuk di bagian dinamo starter dia sudah hidup, tapi untuk mesin tidak bisa diputarnya. Jadi intisarinya mesin tidak diputar oleh dinamo starter. Ya, starter lagi ya. Nah, dia hanya berputar seperti biasanya saja. Jadi tidak ada nyantol sama sekali menuju ke mesinnya.
Oke teman-teman, jadi untuk masalah pertama di bagian relay ini sudah teratasi. Jadi relaynya ini rusaknya dia tidak tersambung menuju ke dinamo starter untuk arus apabila di starter. Nah ini sudah selesai. Tapi untuk masalah yang kedua, apabila di starter dia tidak nyantol ke mesin ya teman-teman. Apabila di starter dia tidak nyantol sama sekali ke mesin. Biasanya kerusakan seperti itu ada di dalam bak spiti-nya ini. Oke, kita buka langsung di dalam bak spiti-nya ya. Oke, di bagian bak spiti ini sudah terbuka. Kenapa saya harus membuka di bagian sini? Karena di bagian sini, di balik rumah rulernya ini ada semacam mimisan starter ya, untuk berguna untuk apabila di starter dia akan nyantol menuju ke mesin. Tapi di sini tadi teman-teman bisa dengarkan sama-sama bahwasanya apabila di starter motor ini tidak nyantol sama sekali menuju ke mesin. Nah, saya curiga di bagian mimisan starternya itu yang sudah rusak. Oke teman-teman, langsung saja saya buka di bagian rumah rulernya ya. Kita akan lihat sama-sama apakah permasalahannya itu ada di mimisan starternya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian rumah rulernya ini sudah terbuka. Ternyata untuk di bagian sealnya ini sudah terjadi kebocoran juga ya. Nah nanti saya akan mengganti di bagian sealnya juga nanti ya, karena sealnya itu sudah rembesnya sangat parah sekali. Oke, sebelum saya buka saya bersihkan dulu menggunakan bensin ya. Oke, setelah dibersihkan sedikit ya, langsung saja saya buka di bagian tutupnya ini ya. Oke, ini sangat hitam pekat ya di bagian tutupnya ini. Biasanya ini motor jarang sekali melakukan pergantian oli, sering telat untuk mengganti olinya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di balik rumah rulernya ini dan di balik tutupnya ini itu terdapat seperti yang dinamakan mimisan starter. Jadi mimisan starter ini berguna apabila di starter motornya akan nyantol menuju ke mesin dari dinamo starter. Oke. Nah, yang akan kita perbaiki atau akan kita ganti itu hanya di bagian mimisan starternya ini. Jadi saya jelaskan sedikit dulu sebelum saya ganti dengan yang baru ya. Di sini dia terdapat pelor starter di bagian mimisan starternya ini. Nah, pelor starter ini berguna apabila di starter, maka dinamo starter akan menyantol menuju ke gigi gandengnya ini. Setelah itu dia akan menuju lagi ke gigi besarnya ini, yang ini. Dan setelah menuju ke gigi besarnya ini, mimisan starter ini dia udah nyantol menuju ke as mesinnya ini. Nah, apabila di starter, maka perputaran di gigi besarnya ini akan nyantol menuju ke mimisan starternya ini, maka mesin akan diputarnya. Tapi di sini tadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya apabila di starter dia tidak ada nyantol sama sekali menuju ke mesinnya. Jadi yang rusak itu ada di sini. Nah, ini mimisan starternya. Ini pelornya sudah lepas ya satu. Jadi di bagian pelornya ini, nah ini sudah kemakan oleh putaran dari gigi besarnya ini. Seandainya
kalau diganti di bagian mimisan starternya, mungkin teman-teman ada pertanyaan juga, apakah di gigi besarnya ini harus diganti? Nah, saya sarankan tidak usah teman-teman melakukan pergantian di bagian gigi yang besarnya ini, karena di gigi yang besarnya ini jarang sekali terjadi kerusakan ya. Yang sering terjadi kerusakannya itu hanya di bagian mimisan starternya ini. Oke, nah ini kalau seandainya teman-teman ingin mengirit biaya, teman-teman bisa melakukan pergantian di bagian pelorannya saja. Kalau seandainya teman-teman tidak ingin mengganti mimisan starternya ini satu set. Nah, kalau di sini saya akan mengganti di mimisan starternya ini satu set. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya tidak ngambil risiko banyak. Karena kenapa? Karena kalau diganti pelornya saja nanti takutnya ownernya itu balik-balik lagi ke bengkel ya teman-teman, untuk mengatasi di bagian mimisan starternya ini. Nah, kalau saya sarankan untuk teman-teman semua, lebih bagusnya itu teman-teman ganti satu set. Ya memang agak mahal juga ya, tapi nggak apa-apa, yang penting motornya aman dan tidak akan terjadi lagi kerusakan seperti ini. Oke. Nah, di sini saya sudah memiliki barang barunya ya, untuk di bagian mimisan starternya. Ini barang KW ya, mudah-mudahan barang KW ini bisa tahan lebih lama, tergantung pemakaian juga. Nah, ini barangnya. Oke, ini bentuknya tidak sama ya. Ini yang saya pakai, saya beli ini punya Mio J. Coba dulu ya, apakah bisa punya Mio J dipakai untuk Xeon karburator ini. Oke, saya tes dulu. Jangan lupa ringnya ya. Saya masukkan. Oke. Nah, oke teman-teman, tadi sudah saya tes, ternyata untuk di bagian mimisan starter spare part yang barunya ini untuk Mio J itu bisa dipakai menuju ke Xeon karburator. Nah, kalau seandainya motor teman-teman semua ada Xeon yang FI, itu bisa teman-teman memakai punya Mio J ataupun Mio GT ataupun Soul GT. Ini bisa dipakai menuju ke Xeon. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk ruang yang ada di dalamnya ini sama besar dengan yang bawaannya, dan untuk ruangan di luarnya ini juga sama besar dengan yang bawaannya ini. Oke, bedanya ini untuk Mio J dia ada tutupnya seperti ini. Nah, kalau untuk Xeon dia tidak memiliki tutup seperti ini ya. Ini kalau dia tidak ada tutup seperti ini bisa khawatir juga ya teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk pernya itu dia hanya plat seperti ini. Nah, takutnya plat ini kalau dia patah atau bagaimana nanti bisa bahaya ya teman-teman, akan terkikis oleh pelor starternya ini. Nah, lebih bagus teman-teman memakai punya Mio J seperti ini. Dia ada pelindungnya. Oke. Nah, di sini saya akan pasang saja barang yang barunya ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Saya pasang. Oke, setelah itu seperti yang saya bilang tadi, untuk di bagian sealnya saya tukar ya. Ini mudah-mudahan saya ada suku cadangnya ya. Oke, ini sealnya sudah terlepas. Saya ambil dulu barang yang barunya ya. Mudah-mudahan ada barang yang barunya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian sealnya dia sama dengan spare part Mio J ya teman-teman, untuk di bagian sealnya ini. Oke, dia sama ya. Jadi untuk sealnya ini nggak jauh beda dengan Mio J ya, sama. Jadi ukurnya itu sama, bisa dipakai spare part barang Mio J. Ini saya pakai seal untuk Mio J ya. Oke, langsung saja saya pasang.
Nah, ini sudah terpasang ya. Saya pasang lagi. Ini tidak saya kasih lem lagi ya, karena karetnya masih bagus. Kecuali untuk di bagian karetnya ini kedatarannya sudah tidak normal lagi. Itu bisa teman-teman melakukan pengeleman di bagian sini. Nah, di sini saya tidak kasih lem lagi ya. Oke, saya bersihkan dulu untuk pinggiran sini ya, karena bekas lem yang lamanya itu terlalu tebal. Jadi saya bersihkan dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut menuju ke landasannya ya. Nah, ini sangat banyak sekali bekas-bekas lemnya ya. Saya langsung saja untuk memasang di bagian tutupnya. Oke, di bagian pemasangan untuk mimisan starternya ini sudah selesai ya. Saya lanjut lagi untuk memasang di bagian rumah rollernya. Oke, untuk memasang di bagian pambelnya, dia ada tanda panah seperti ini ya. Jadi tanda panah ini kita arahkan ke depan. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pemasangan di bagian rumah rollernya ini sudah selesai juga. Kita akan tes ya sama-sama apakah ada perubahan setelah diganti di bagian mimisan starternya ya. Oke, kita coba untuk menghidupkannya. Oke teman-teman, perhatikan, saya akan coba starter motor ini ya, apakah dia sudah nyantol menuju ke mesinnya atau tidak. Oke, motornya sudah hidup. Saya matikan lagi, saya tes lagi. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri, ini motornya sudah bisa di starter. Ternyata mimisan starternya ini yang sudah rusak, dan yang pertama itu relay starternya juga rusak. Oke, nah saya matikan dulu ya. Oke, saya pasang lagi untuk di bagian bak spiti-nya ya. Oke, setelah terpasang di bagian bak spiti-nya, teman-teman harus coba lagi ya. Nanti takutnya ada yang kelupaan untuk memasangnya. Di sini saya coba lagi untuk starter motor ini ya. Teman-teman dengarkan. Oke, saya on-kan kontak. Langsung saya starter. Nah, dia langsung hidup ya.
Oke, saya matikan. On kan. Oke, teman-teman dengarkan. Saya coba starter lagi. Satu kali starter dia langsung hidup ya. Itulah bentuk kenormalan pada dinamo starternya. Jadi tidak ada kendala lain. Oke, motornya sudah saya matikan. Jadi kalau untuk normalnya apabila di starter motor ini itu satu kali starter dia langsung hidup ya teman-teman, tidak ada kendala yang lain. Biasanya kalau masih ada kendala yang lain ataupun dinamo starternya ada kendala juga, itu dia tidak kuat untuk di starter biasanya ya teman-teman. Padahal aki baru tapi di starter dia juga tidak kuat. Itu bisa disebabkan karena dinamo starternya itu memiliki arang-arang starter ya. Teman-teman bisa melakukan pergantian di bagian arang-arang starternya apabila dinamo starternya ini tidak kuat di starter. Intinya pada akinya itu apinya masih normal ya. Kalau dia tidak normal itu bisa disebabkan karena aki. Oke teman-teman, untuk perbaikan di bagian motor Xeon karburator ini yang starternya itu tidak bisa ya, itu ternyata kerusakannya ada dua. Yang pertama ada di relay starternya yang sudah rusak, dan yang kedua itu terjadi pada mimisan starternya yang sudah haus. Jadi untuk kerusakan tersebut saya ganti pada mimisan starter dan relay starternya, dan untuk tambahnya itu ada pada seal as screw asnya itu yang sudah rembes oli, itu juga saya tukar ya. Jadi seperti itulah cara mengatasi starter yang tidak bisa di starter ya untuk motor Xeon karburator. Mudah-mudahan untuk penjelasan saya tadi itu bisa teman-teman pahami dan bisa mengerti ya. Mungkin tutorial saya kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat video saya kali ini. Jangan lupa dukungannya, yang baru nonton yang belum subscribe ya, subscribe terlebih dahulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.